Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan TPMPS, jumpa kembali dengan saya di sini. Pada kesempatan kali ini, saya kembali akan men-share tutorial tentang cara mengisi format LK3. Nah, untuk mengisi format LK3, sebagaimana yang telah saya share pada tutorial sebelumnya, LK3 ini adalah format untuk analisis akar masalah. Jadi bekalnya kita lihat dari LK nomor 2. Nah, dengan berbekal pada LK nomor 2, dan jangan lupa juga kita harus berpedoman pada buku indikator mutu, maka nanti Bapak Ibu dapat melakukan analisis akar masalah. Nah, sebagaimana yang kita posting pada tutorial sebelumnya, saya mengambil data dari SMK Kertapati. Nah, dari SMK Kertapati kita lihat bahwa untuk standar isi, untuk standar isi ada satu kelemahan yang kita dapati, yaitu pada indikator nomor 3, terutama pada sub indikator nomor 1 atau 2.3.1. Nah, yang ini masuk dalam kelemahan. Karena dia masuk dalam kelemahan, maka kita masukkan ke lembar yang ketiga atau LK3. Nah, aspeknya standarnya adalah standar isi, kemudian akar permasalahannya tadi ada pada sub indikator 1, ya. Jadi ini indikator standar nomor 2, indikator 3, dan sub indikator nomor 1, yaitu menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku. Nah, dari sini kita cari penyebab. Untuk mencari penyebab, kita tinggal buka buku indikator mutu, ya. Indikator mutu untuk standar isi, kita buka saja buku indikator mutu untuk standar isi. Kemudian kita cari indikator nomor 3, ini indikator 1, kemudian indikator 2, terus kita dapatkan indikator 3 dan sub indikator nomor 1. Nah, ini dia. Seperti pada tutorial terdahulu pada LK2, saya sudah sampaikan ada 5 deskripsi, ya. Nah, kalau misalkan ini kita anggap datanya itu memang seperti apa yang ada, yaitu hanya pada standar 4, maka untuk penyebab dapat kita lihat setelah deskripsi, kita akan melihat penyebab. Nah, ini dia. Jadi sudah ada, di dalam buku indikator mutu sudah ada, penyebabnya adalah hari efektif pembelajaran tidak memenuhi alokasi waktu yang ditentukan. Ini penyebabnya. Nah, ini tinggal kita copy, ya. Kita copy, kemudian kita masukkan ke LK3. Ini penyebabnya. Nah, hari efektif pembelajaran tidak memenuhi alokasi waktu yang ditentukan. Lalu bagaimana rekomendasi? Nah, untuk menyusun rekomendasi, pertama, lihat penyebab. Dan yang kedua, perhatikan deskripsinya. Dari deskripsi kemarin ada 5. Ya, ada 5 deskripsi. Manakah dari 5 ini yang memang belum terpenuhi? Misalkan deskripsi yang kelima ini belum terpenuhi. Beban belajar per minggu dialokasikan untuk SMK itu 48 JP. Misalkan di sekolah kita belum sampai 48 JP per minggu, hanya 45, 46, atau 47 misalkan. Nah, maka ini yang menjadi rekomendasi kita. Nah, jadi misalkan kita rekomendasikan
misalkan kita rekomendasikan seperti ini. Agar beban belajar per minggu dialokasikan sebanyak 48 JP untuk kelas 10, 11, dan 12. Karena berdasarkan kondisi nyata di sekolah kita, deskripsi inilah yang belum terpenuhi. Nah, maka untuk subindikator 2.3.1, kita buatkan satu rekomendasi perbaikan, yaitu agar beban belajar per minggu dialokasikan sebanyak 48 JP. Itu cara mengisi LK3. Mungkin contoh lain misalkan kita bisa lihat di standar PTK misalkan, ya, rapot SMK Kertapati pada standar PTK 5.1.5. Ya, 5.1.5 itu bintang 1 dan tidak ada nilainya. Artinya datanya 0. Bukan 0 ya, tidak valid datanya. Nah, karena data tidak valid, kita perlu lakukan questioning seperti yang kemarin saya sampaikan pada waktu kita Vcon. Setelah dilakukan questioning, misalkan 5.1.5 itu ya nilainya misalkan masih berada pada bintang 3 atau bintang 4 atau mungkin saja bintang 2, maka itu kita perlu masukkan ke dalam lembar karena dia kan termasuk kelemahan. Maka misalkan akar permasalahannya 5.1.4 itu sertifikatnya. Lalu 5.1.4 kalau nggak salah Kertapati baru bintang 1 ya, sama bintang 1 0, berapa gitu nilainya. Nah, akar masalahnya apa? Akar masalahnya kita lihat di buku indikator mutu. Buku indikator mutu tentang standar PTK. Nah, kita buka standar PTK. Kita lihat indikator nomor 1, subindikator nomor 4. Nah, ini dia. Guru deskripsinya, kemudian penyebabnya ini. Adanya kuota terhadap jumlah guru yang disertifikasi, ya ini kita tinggal copy saja, lalu kita masukkan ke dalam penyebab yang ada di sini. Nah, ini dia, ada 3 nih. Adanya kuota terhadap jumlah guru yang disertifikasi, biaya PLPG yang cukup besar, kemudian kurangnya tenaga untuk menyelenggarakan diklat guru. Nah, lalu apa rekomendasinya? Untuk rekomendasi kita lihat lagi ke deskripsi. Guru memiliki sertifikat profesi guru sesuai jenjang pendidikannya. Kemudian lihat penyebabnya. Nah, karena ini tidak termasuk dalam kewenangan kita, ya, tidak masuk dalam kewenangan kita, maka paling-paling kita hanya bisa melakukan ini sebagai rekomendasi. Sekolah mendorong guru untuk mengikuti PPG mandiri. Kemudian yang kedua, sekolah mengusulkan kepada pihak berwenang untuk mengikut sertakan guru dalam PPG dalam jabatan. Nah, itu saja yang bisa kita lakukan. Nanti pelaksanaannya gimana? Ya tinggal bikin usulan. Kemudian yang ini mungkin saja bisa dilakukan workshop untuk memberi pemahaman kepada guru bagaimana itu melakukan PPG mandiri, ya, pendidikan profesi guru mandiri. Nah, demikianlah tutorial bagaimana mengisi LK3 yang mungkin bisa saya share. Untuk yang lain, misalkan di sini masih ada 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, terus tinggal dilanjutkan saja. Semua yang ada pada LK2 yang masih berada pada kolom kelemahan, itu kita analisis akar masalah, kemudian buatkan rekomendasi perbaikannya. Saya kira untuk sementara itu yang bisa saya bagi pada Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat, dan Bapak Ibu kepala sekolah beserta TPMPS-nya bisa melengkapi secara keseluruhan
LK3 ini sesuai dengan kondisi rapot yang sudah di-download atau dimiliki oleh sekolah Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.